Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 23 Maret 2022, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Putramu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Buatlah kami semakin mencintai sabda dan perintah Putramu yang membimbing kami menuju pertobatan yang sejati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, sebelum manusia mengenal Allah, manusia bisa saling mengasihi. Mereka menikah, mempunyai anak, lalu mereka mengasihi mereka. Terlebih setelah manusia mengenal Allah, manusia memahami bahwa kasih yang Tuhan berikan diterjemahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bersama dengan relasi-relasi lainnya. Maka kasih itu terus berjalan, walaupun melalui tahapan-tahapan. Tahapan pertama orang-orang meramu, sekarang sudah menjadi settle, tetap, sudah berpendidikan, dulu belum berpendidikan. Gaya untuk mengungkapkan kasihnya memang ada perbedaan. Tetapi inti dari seluruh kisah cinta manusia kepada Tuhan dan kepada sesamanya sama, yaitu cinta kasih. Hari ini kita mendengar tentang hukum Allah. Yang pertama difahami oleh Abraham yang disebut bapa orang beriman. Kemudian dia menanamkan nilai-nilai iman itu kepada anak cucunya, kepada Ishak, juga Ismail. Kemudian Ishak terus melanjutkannya kepada anak cucu dan sebagainya, seterusnya. Sehingga pengetahuan tentang Allah sebetulnya tidak berubah. Maka lalu lahirlah hukum Taurat, khususnya ketika pada zaman Musa yang membawa umat Israel keluar dari Mesir. Kemudian dia menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai sosial, nilai-nilai hukum dan sebagainya. Karena itu hukum terus berjalan bagi umat Israel, hukum Taurat. Lalu Yesus datang, Yesus tidak meniadakannya, melainkan melengkapinya. Apa yang dilengkapi oleh Yesus? Dialah yang menjadi juru selamat. Itu merupakan ungkapan kasih yang sebesar-besarnya.
Sebagai diungkapkan dalam Injil Yohanes, ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Karena itu Yesus menekankan pada hari ini bahwa dia tidak meniadakan tetapi menyempurnakannya. Maka tidaklah mengherankan hukum Taurat yang menjadi merupakan 10 perintah Allah diubah menjadi hukum cinta kasih, hukum secara vertikal, secara horizontal yang berbentuk salib dan dibuktikan oleh penyaliban Yesus sendiri sebagai sang juru selamat. Itulah artinya bahwa Yesus melengkapi hukum Taurat di kaki salib, di salibnya dipaku untuk menebus dan menyelamatkan kita. Semoga kita faham tentang teologi salib yang berawal dari hukum kasih dan ungkapan kasih dalam bentuk pengorbanan. Semoga kita faham akan kehadiran Yesus dalam arti melengkapi hukum Taurat dengan penyalibannya dalam bentuk salib. Selamat pagi.